Rekan-rekan semua, izinkan saya menyampaikan slide ini ya. Jadi ini adalah slide terkait dengan kontribusi kita ya. Ini kontribusi yang saya definisikan untuk research center saya sebenarnya. Tapi mungkin bisa diambil hikmahnya, bisa diambil analoginya juga ya, bisa diambil kemiripannya juga dengan bidang rekan-rekan semua. Jadi izinkan saya menganalogikan ilmu pengetahuan itu seperti sebuah pohon. Ya, pohon itu memiliki akar, memiliki batang, memiliki daun dan buah. Akar, batang, daun dan buah. Nah, kalau dalam bidang telekomunikasi, akarnya adalah information theory. Ya, ini the basic of the basic in telecommunication itu information theory. Sedangkan telekomunikasi itu aplikasi. Ya, 2G, 3G, 4G itu aplikasi. Dasarnya itu. Kemudian fundamental research lainnya terkait dengan elektronika, ya material. Kemudian machine learning ini juga bagian dari akar. Kemudian signal processing yang mulai ke atas-atas ini praktis, kemudian coding teori, ya, juga masih batang dan akar lah, masih fundamental ya. Baru device, produk, ya, application, software, ya, itu ada di atas. Ada di atas ini maksudnya adalah yang bisa dinikmati oleh manusia secara langsung itu adalah buah seperti ini. Ya. Nah, apa makna dari pohon ini ya? Jadi kalau misalkan rekan-rekan kuat di bawah, ya kuat di bawah, maka rekan-rekan bisa melahirkan buah macam-macam. Ya, jadi kalau misalkan sekarang zamannya digital, oke kita lahirkan buah digital, kita lahirkan IoT, lahirkan software, aplikasi, lahirkan macam-macam ya, itu adalah buah. Sedangkan nanti kalau tahunnya berubah, kita menghasilkan buah yang lain, tapi ilmu yang dasar ini masih mirip, masih sama. Ya mungkin berkembang, tapi tidak akan semasif perkembangan di atas. Nah, yang keliru adalah kita berjuang di atas, nggak pernah nambah di bawah. Jadi kalau misalnya ini buahnya ganti, maka orang yang fokus di atas itu akan kesulitan kalau tiba-tiba buah yang diinginkan masyarakat itu ganti. Jadi teknologi kan ganti-ganti ini setiap tahun itu kan, setiap 10 tahun mungkin ya itu berganti. Kalau revolusi industri setiap 100 tahun, tapi kalau perkembangan generasi setiap 10 tahun. Ya katakanlah setiap 10 atau 20 tahun itu teknologi berubah, masyarakat berubah. Maka pohon buah ini juga berubah. Ya ini dimensi pertama ya, jadi dimensi keahlian kita. Yang kedua adalah dimensi coverage. Ya, jadi coverage di sini saya pertama adalah lokal. Jadi karya kita, kontribusi kita itu berkontribusi lokal itu apa? Ya. Atau ya kita mungkin bisa bermula Pak untuk nasional susah. Ya kita bermula dari lokal. Minimal banget itu lokal. Jadi yang paling dekat dengan kita. Kemudian nasional. Ya, nasional ini berkontribusi untuk negeri, baru di sini internasional berkontribusi untuk peradaban, untuk dunia, gitu ya. Jadi ini mari kita masukkan ke dalam mind kita, ke dalam otak kita, bahwa niat kita itu adalah berkontribusi ini makin keluar, ya, makin lokal, nasional, dan internasional. Tapi cara yang paling mudah itu adalah memulai dari yang mudah dan yang sederhana. Ya, jadi kalau Pak, kalau kita harus langsung ke ITU misalkan itu sulit. Ya. Maka sebaiknya ya rekan-rekan kita mulai itu dari yang paling mudah bagi kita. Jadi bikin aplikasi, bikin device, bikin karya berlaku di Bandung saja, itu fine. Nanti kalau di Bandung sukses, kita kembangkan untuk nasional. Nasional sukses, kita bawa ke internasional. Ya, gitu. Nah, kontribusi, izinkan di sini saya mengambil kontribusi adalah the part played by a person. Ya, jadi bagian yang dimainkan orang atau diberikan orang or things. Ya, ya jadi peran, ya peran seseorang atau karya yang diberikan oleh seseorang untuk membantu ya sesuatu to advance untuk lebih maju. Ya. Jadi kontribusi itu seperti itu. Kontribusi kalau bisa diartikan sempit, misalkan paper, jurnal itu termasuk kontribusi ya.
input dokumen itu termasuk kontribusi. Tapi di sini yang saya maksud adalah kontribusi dalam makna luas. Termasuk kita menghasilkan karya, dipakai masyarakat, itu adalah kontribusi. Supaya apa? Menjadikan something to advance. Nah, something-nya kita definisikan berikutnya ini. Ya, something-nya adalah kebudayaan, kecerdasan, ya, sains dan teknologi menjadi advance. Ya. Jadi makna peradaban kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia itu adalah kemajuan. Kemajuan atas kecerdasan kebudayaan secara lahir dan batin. Kalau kita lihat di Inggris, ya, peradaban itu adalah the stage of human social and culture development and organization that is considered most advanced. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Rum ayat 9 itu menyampaikan seperti ini ya. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Jadi ayat ini itu memerintahkan kepada kita gitu ya untuk traveling melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kita. Jadi yang di sebelah kanan ini adalah gambar saya traveling tahun 2010 ke Egypt ya. Jadi saya ke Sphinx and Pyramid ya. Jadi saya melihat bagaimana peninggalan Mesir ya. Terus yang di bawah ini saya ke Istanbul di Turki. Ya, ini melihat bagaimana sebuah gereja yang dijadikan masjid. Jadi ini kan gambar Kristen ya, tapi masih ada di situ. Tapi ini jadi imam. Jadi ini tempat sholat. Ya. Jadi bagian imam. Jadi di sebelah kiri ini itu kiblat. Nah, rekan-rekan semua ya, ini dengan kita melakukan seperti itu, kita bisa melihat peradaban manusia dari zaman ke zaman itu seperti apa gitu. Jadi kalau saya masuk ke piramid ini ya, ini jalannya itu sempit cukup untuk 2 orang dan panas sekali. Jadi saya ke sana waktu itu sehabis dari conference information theory, saya masuk ke sana dan saya masih bawa tas, masih bawa sepatu pantofel ya. Jadi bukan sepatu kets yang memang berencana jalan-jalan ke situ. Jadi saya memanfaatkan waktu yang sedikit masuk sampai ke ujung sini ya. Masuk sampai ke ujung sini, akhirnya ya di tengahnya di sini ternyata makam. Ya, di ujung sini ada makam. Dan orang zaman dahulu itu sudah memperkirakan bagaimana orang bernafas. Jadi dibikin jendela sehingga orang lewat di sini pun bisa bernafas. Jendelanya sempit, jadi waktu itu orang banyak sekali. Jadi kalau jalan kita gantian, satu berhenti satu jalan, masuk ke sana. Nah, ya itu tentang peradaban ya. Jadi kalau misalkan kita lihat peradaban Indonesia ya berarti ya sekarang ini kira-kira apa yang dimiliki Indonesia nanti kalau dilihat orang 100 tahun lagi gitu. Ya, kalau misalkan kita punya teknologi ya. Ini kalau zaman dulu memang orang bentuknya bangunan. Kalau zaman sekarang wallahu alam nanti bentuknya seperti apa kita yang menunjukkan peradaban kita sekarang itu dalam bentuk apa? Apakah dalam teknologi, dalam seni atau dalam hal yang lain ya. Atau dalam pemikiran seperti itu.